أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diri kita ini sesungguhnya berasal dari Allah dan sesungguhnya pula diri kita ini ada hanya untuk Allah dan sesungguhnya pula bahwa diri kita ini akan kembali kepada Allah. Atas berkat limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah jualah diri kita ini ada. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Atas syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah diri kita ini ada. Atas nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga diri kita dan alam semesta ini ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam. Atas nama Allah, atas kasih sayang Ar-Rahman dan Rahimnya Allah. Hingga hari ini kita dapat berkumpul lagi, bertatap muka lagi, seperti pengkajian pada majelis sebelumnya. Adapun pembahasan kita pada hari ini menyangkut masalah iman. Iman tentang ma'rifatullah atas ilmu yakin, ilmu ainul yakin, dan ilmu hakul yakin. Adapun sebenarnya iman, engkau percaya akan sesuatu. Jadi iman percaya akan sesuatu. Iman kepada Allah berarti engkau percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ada yang melihat Allah dan ada yang tidak melihat Allah. Sudah diketahui umum bahwa iman itu dua perkara. Yang pertama adalah sekuat-kuatnya iman engkau melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman yang kedua, selemah-lemahnya iman adalah Allah melihat akan diri kita. Bagaimanakah kita beriman kepada Allah? Tentunya sebelum kita percaya, meyakini akan Allah, hendaklah kita terlebih dahulu ma'rifat atau mengenal atau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Bagaimana keyakinan kita bisa kuat kalau kita belum mengenal Allah? Barang siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Awaludin ma'rifatullah. Sebelum beragama, hendaklah engkau mengenal Allah. Sebelum engkau beragama, hendaklah engkau mengenal Allah. Sebelum engkau meyakini Allah, hendaklah terlebih dahulu engkau mengenal dirimu, mengenal akan Tuhanmu. Sebelum engkau meyakini atau beriman kepada Allah, hendaklah engkau mengenal siapa dirimu, dari mana dirimu berasal.
hendaklah engkau mengenal dirimu dan mengenal akan Tuhanmu. Nah, pada pembahasan kali ini, iman kita tadi tentang ma'rifat atas ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi 3 bagian. Pertama adalah yakin, kedua adalah ainul yakin, dan ketiga hakul yakin, sebenarnya yakin. Adapun yang pertama, yakni yakin, ialah keadaan yang dapat menenteramkan hati tanpa keraguan dalam segala tindakan. Nah, jadi yang pertama adalah yakin, ialah keadaan yang dapat menenteramkan hati tanpa keraguan dalam segala tindakan. Sebenar yakin, kalau kita yakin, percaya, misalnya kita mau minum obat bodrek untuk sakit kepala, kita benar-benar yakin, tidak ada keraguan, maka kita minum obat tadi. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana keadaan yang dapat menenangkan hati tanpa ada keraguan di dalam segala tindakan. Artinya percaya bahwa Allah itu ada. Keyakinan itu adalah suatu ilmu yang tidak sesatkan angan-angan dan tidak dicampuri keraguan-raguan. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan-raguan atau angan-angan yang sesat, itulah keyakinan. Jadi walaupun ilmu kita sedikit, tapi keyakinan lebih besar daripada gunung. Itu lebih berarti, lebih berharga, lebih kokoh. Tetapi ilmu kita banyak laksana buih di lautan, tapi tak memiliki keyakinan. Tak ada guna ilmu pengetahuan kita karena tak ada memiliki keyakinan. Bahkan keyakinan atau iman itu adalah nurullah atau cahaya yang dijadikan oleh Allah di dalam hati hambanya, sehingga dengan bantuan yakin itu dapat jelas baginya perkara yang gaib. Apa itu perkara gaib? Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat secara mata zahir. Yakin itu adalah kerajaannya kalbu. Nah, jadi yang pertama, yakin itu kerajaannya atau istananya adalah kalbu. Dan dengan keyakinan itulah menjadi sempurna iman. Dan yakin itu pula lah kunci daripada ma'rifatullah. Jadi iman itu percaya dengan yakin. Nah, ketika engkau mengenal Allah, tentunya engkau percaya dan yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci ma'rifatullah itu adalah iman dan yakin. Sempurnanya iman dan keyakinan itu merupakan kunci ma'rifat. Jadi ketika engkau percaya akan Allah, tiap-tiap yang bernama pasti ada memiliki nama. Allah itu adalah nama, dan tiap-tiap nama adalah ada empunya nama. Dan empunya nama itu memiliki pangkat, pangkatnya adalah Tuhan semesta sekalian alam.
Jadi kunci ma'rifatullah tadi adalah sempurnanya iman dan yakin. Bagaimana iman bisa sempurna? Ketika diri kita sebenarnya melihat akan wujud kebesaran Allah. Sebenarnya diri kita melihat akan rupanya Allah atau wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbullah keyakinan. Kalau kita belum melihat orangnya, bisakah kita yakin? Ya tentunya bisa, cuma keyakinannya lemah. Nah, misalnya Bapak Presiden, nah, Presiden itu adalah pangkatnya. Soeharto adalah namanya. Manakah orangnya? Sudahkah engkau berjumpa dengannya? Kalau engkau belum berjumpa, nah, mungkin iman dan keyakinanmu masih lemah. Tetapi ketika engkau mengenal Soeharto tadi, nah, Soeharto itu adalah namanya, Presiden itu adalah pangkatnya. Di manakah tempat tinggalnya? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah namanya, Tuhan itu adalah pangkatnya. Baitullah itu adalah rumahnya, atau hadratullah itu rumahnya. Baitullah itu adalah rumah Allah. Nah, di dunia, bahasa dunia, Baitullah rumah Allah. Sedangkan di negeri akhirat itu dinamakan hadratullah. Nah, hadratullah itu bahasanya yang berbeda, cuma sama pengertiannya Baitullah dengan hadratullah. Hadratullah itu di atas, maksudnya alam atas, alam akhirat. Nah, rumah Allah. Jadi barang siapa yang mengenal Allah, nah, tentunya barang siapa yang mengenal Allah, tentunya iman dan keyakinannya akan lebih kuat, lebih mantap lagi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala jinna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka yang percaya apa-apa yang diturunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, dan apa-apa semua kitab suci daripada sebelum, dan mereka itu meyakini pada hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat keempat. Yakni yakin itu adalah iman, tetapi tidaklah tiap iman itu yakin. Jadi yakin itu adalah iman, tetapi tidaklah tiap-tiap iman itu yakin. Jadi maksudnya iman itu kan terbagi menjadi dua. Pertama adalah melihat akan Allah, kedua Allah melihat akan diri kita. Jadi kalau sudah yakin itu artinya engkau berjumpa, engkau melihat akan Allah, engkau mengenal akan Allah. Itu dinamakan keyakinan. Artinya engkau sudah bertamu ke rumahnya, sudah ketemu orangnya, sudah melihat wajahnya, sudah melihat bentuk wujudnya, sudah berbicara dengannya, bertutur sapa dengannya, melihat, berbicara langsung, bertatap muka dengannya. Jadi yakin itu sebenarnya yakin artinya engkau berjumpa, bertamu dengannya, berjumpa ke rumahnya, bertamu. Nah, disambut olehnya. Nah, masuk ke rumahnya, bertamu dengan orangnya, tahulah kita. Nah, sehingga keyakinan tadi sebenarnya yakin. Artinya engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri, engkau bertemu dengan si raja tadi. Nah, bertemu dengan raja,
Malikin nas, aku itulah raja manusia. Maka berjumpalah manusia tadi dengan rajanya. Sehingga menimbulkan keyakinan. Kalau engkau belum berjumpa dengan raja manusia, maka keyakinanmu pasti belum kokoh. Atau orang yang beriman itu belum tentu yakin. Karena iman itu kadang-kadang dapat dimasuki kelalaian atau gaiflah. Sedangkan yakin itu tidak dimasuki kelalaian. Jadi yakin itu tidak dimasuki kelalaian karena benar-benar berjumpa, berhadapan, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhwafu ala ummati diful yakini. Wahdi pul yakini innama yakunu min ruqyati ahlil ghafliyati wa mukhalatihi rabbil bidhalati wal quswati. Jadi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam pembacaan ayat Al-Quran maupun hadis sabdanya Rasulullah SAW terdapat kesalahan dan khilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena diri pribadi ulun bukan ahlinya. Jadi ditegaskan sini ulun bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Di mana arti daripada sabda Rasulullah SAW tadi, yang aku takuti di antara ketakutan terhadap umatku adalah lemahnya keyakinan. Bahwa lemahnya keyakinan itu karena terdorong kepada orang-orang yang lupa agamanya dan karena bergaul dengan orang jahat, bersifat kasar, keras kepala atau berkepala batu. Jadi yang ditakutkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah umatku yang ilmu pengetahuannya sedikit. Ilmu pengetahuannya yang sedikit, yang suka memvonis orang sesat, memvonis orang salah, dan lain sebagainya. Karena sedikitnya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Yang aku takuti di antara ketakutanku terhadap umatku adalah telah lemahnya keyakinan. Bahwa lemahnya keyakinan itu karena terdorong kepada orang-orang yang lupa agamanya dan karena bergaul dengan orang-orang jahat, bersifat kasar dan keras kepala atau kepala batu. Artinya dirinya tak mau mengenal Tuhannya, beribadah dengan kuat, dengan rajin, tapi tak mau makrifat atau mengenal Tuhannya. Ini bersifat kasar dan jahat. Artinya kalau diajak nuntut ilmu ma'rifatullah, dipadahkan sesat atau salah. Karena terdorong kepada orang-orang yang lupa agamanya. Jadi sebelum orang beragama, Nabi sudah menyatakan bahwa awaludin ma'rifatullah. Sebelum beragama, hendaklah mengenal Allah terlebih dahulu. Tetapi kita beragama dulu. Beragama terlebih dahulu sebelum mengenal Allah. Sedangkan Nabi menganjurkan awaludin ma'rifatullah. Sebelum beragama, engkau mengenal Allah. Agama itu adalah aturan. Agama itu merupakan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beragama, hendaklah terlebih dahulu kita mengenal
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang ingat agamanya adalah orang yang ingat akan Tuhannya. Nah, bagaimanakah orang beragama dengan baik dan benar ketika dirinya belum mengenal Allah? Misalnya puasa. Nah, kemanakah tujuan puasanya kalau tak kenal Allah? Berhaji, kemanakah tujuan amal ibadahnya dalam beragama kalau dirinya tak mengenal Allah? Sholat, bagaimanakah tujuan sholatnya dengan benar kalau tak mengenal Allah? Nah, inilah keras kepala, berkepala batu tadi, karena tak mau membuka hati dan pikiran untuk mengenal siapakah yang disembahnya, siapakah yang diingatnya pagi, siang, dan malam. Nah, jadi yang ditakuti oleh Rasulullah SAW di antara ketakutan umatku adalah lemahnya keyakinan. Lemah keyakinan akan Allah. Jadi kalau engkau tak mau lemah keyakinanmu, lemah pendirianmu, nah, maka ikutilah anjuran Nabi bahwa awaludin ma'rifatullah. Sebelum engkau beragama mengenal Allah terlebih dahulu. Supaya agama, amal ibadahmu terarah sebenarnya amal ibadahmu tertuju kepada Allah. Bagaimanakah kebutaan kita kalau kita beribadah tak mengenal Allah? Apa yang kita sembah? Apakah kita nyembah nama atau nyembah pangkat dan lain sebagainya? Nah, berbeda halnya dengan orang dengan keyakinannya tadi, dirinya benar-benar bertamu ke rumah Allah, ke Baitullah. Nah, bertamu ke rumah Allah, maka dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Baitullah tadi berjumpa dengan Allah, disambut oleh Allah, bertatap muka, berbincang, bercakap-cakap di sana. Nah, maka melihatlah si Fulan tadi, melihat akan wajah rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa senang dan bahagianya orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya keyakinannya bertambah 100 kali lipat dengan orang yang tak melihat akan Allah. Jadi keyakinan itu bertambah kuat ketika kita benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, melihat, menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya bercakap-cakap, berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena tiada batasan diri orang ma'rifatullah itu dengan Allah. Tiada dinding, tiada hijab yang membatasi dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung berjumpa. Nah, ketika berjumpa Allah, hilanglah segala pengakuan dirinya. Hilanglah dirinya. Nah, hancurlah dirinya. Panalah dirinya tadi. Nah, pengakuan-pengakuan bahwa yang mengenal Allah tidak lain daripada Allah. Bahwa yang memberi keyakinan, yang memberi iman, percaya adalah Allah itu sendiri. Jadi sekuat-kuatnya iman yang melihat dan dilihat tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melihat Allah, yang dilihat pun tiada lain daripada Allah juga. Jadi keyakinan yang kokoh, nah, jika didapat dengan ma'rifatullah ketika diri sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada lagi keraguan-raguan di hati kita, tiada lagi kegelisahan di hati kita, karena kita sudah berjumpa dengan Sang Halik, Sang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berjumpa dengan tempat kita meminta, tempat ataupun zat tempat kita berkeluh kesah, tempat kita menyembah dan meminta pertolongan. Alangkah bahagia, alangkah yakinnya hati, tak ada lagi keraguan dan kegelisahan
ketika diri kita benar-benar berjumpa, bertatap muka, berhadapan, berpandang-pandangan. Siapa yang memandang Allah tidak lain daripada dirinya Allah. Itulah makam ma'rifatullah tadi. Engkau benar-benar yakin, dan keyakinan itu hanya didapat dengan berjumpa, dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buanglah pikiran-pikiran kotor manusia tadi kalau engkau hendak berjumpa Allah. Buanglah keras kepala kita tadi, upaya kita, perbuatan kita dan lain sebagainya, serahkan kepada Allah. Bahwa yang maha kuasa tidak lain daripada Allah. Yang maha berkehendak tiada lain daripada Allah. Yang maha hidup tiada lain daripada Allah. Yang maha melihat tiada lain daripada Allah. Yang maha mendengar tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkata-kata tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuhmu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namamu itu tiada lain daripada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelakuanmu itu tiada lain dari af'al perbuatannya Allah. Rupa sifatmu itu tiada lain daripada sifatnya Allah. Barulah timbul keyakinan engkau akan Allah, bahwa tubuhmu itu tiada lain daripada wujudnya Allah. Kalau sudah wujudnya Allah, tentunya tiada lagi wujud selain Allah. Buanglah sifat-sifat kemanusiaan di diri tadi, buang sifat jahat, sifat binatang yang merasa punya kuasa, merasa punya kehendak. Sifat orang jahat itu adalah sifatnya binatang. Suka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri ada, merasa diri berbuat, merasa memiliki nama, merasa memiliki perbuatan amal ibadah dan lain sebagainya. Merasa diri ada, merasa segala sesuatu daripada selain Allah, maka kita jahat kepada Allah. Jadi berburuk sangka kepada Allah. Merasa diri kita yang beriman kepada Allah, merasa diri kita yakin akan Allah, termasuk berburuk sangka kepada Allah. Bahwa sebenarnya yakin itu tiada lain hanya Allah. Sebenarnya iman tiada lain hanya Allah jua yang ada. Kemudian kita lanjutkan ma'rifat atas ilmu yakin. Ma'rifat pengenalan kita atas ilmu yakin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qalla law ta'lamuna ilmal yakin." Dan janganlah begitu jika kamu mengetahui ilmu yakin. Surat At-Takasur, ayat kelima. Pengertian yang diambil dari ayat di atas tersebut, mereka dalam keadaan mencari kebenaran dengan jalan akal pikir. Jadi ada yang mencari kebenaran dengan akal pikir. Tentunya kalau yang bernama Allah tentu ada orangnya, ada pemiliknya. Yang bernama Tuhan itu pangkatnya. Tiap-tiap yang berpangkat tentu ada namanya, ada orangnya, ada rumahnya yang dinamakan Baitullah. Seperti misalnya ketika kita kenal seseorang, anggap ajalah si A ini adalah seorang ahli di bidang hukum atau sarjana hukum. Itu memberi keyakinan kita dengan pandangan ilmu bahwa si A ini adalah ahli hukum meskipun belum kita lihat dengan mata kepala kita. Ada manusia yang bergelar dengan sarjana hukum. Jadi walaupun orang tadi belum melihat tentang dirinya, cuma melihat gelarnya,
Nah, Tuhan adalah pangkat. Jadi keyakinan kita kepada Tuhan, meskipun belum melihat Tuhan mencipta, nah kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Sama dengan orang tadi, yang orang ahli hukum atau sarjana hukum, karena si A ini memakai gelar SH, sarjana hukum, memberi keyakinan kita dengan pandangan ilmu bahwa si A ini adalah ahli hukum meskipun belum kita melihat dengan mata kepala. Begitu juga dengan Allah tadi. Allah tadi memakai gelar atau pangkat yang tertinggi adalah Tuhan. Memberi keyakinan kepada kita dengan pandangan ilmu bahwa Allah tadi adalah Tuhan meskipun belum kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, kita ulangi, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta sekalian alam. Nah, jadi Allah itu adalah nama Ismul Jad, yang memakai gelar atau pangkat. Jadi Allah tadi namanya, pangkatnya adalah Tuhan. Nah, sehingga memberikan keyakinan kepada diri insan manusia dengan pandangan ilmu bahwa Allah itu adalah Tuhan meskipun kita belum melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi pandangan ma'rifat di balik tabir, diyakini kebenarannya berdasarkan dalil yang dapat diterima oleh akal pikiran. Nah, dalam taraf seperti ini dinamakan ma'rifat atas ilmu yakin. Nah, jadi taraf ma'rifat seperti ini menurut ahli tasawuf dinamakan ma'rifat dalam taraf fana'u fil af'ali tajali fil af'ali la fana illa illallah. Maksudnya fana tingkatan fana fil af'al. Jadi fana perbuatan kepada af'al perbuatan Allah. Tajali fil af'ali. Jadi nyatanya perbuatan af'al Allah. Artinya dalam bahasa sederhana tiada gerak perbuatan kecuali fi'il atau perbuatan Allah. Nah, dalam taraf keyakinan di sini maka dinyatakan bahwa tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah semata. Jadi panahnya perbuatan manusia, hancurnya perbuatan manusia kepada tiadanya gerak dan perbuatan manusia kecuali hanyalah af'al perbuatan Allah. Jadi perbuatan manusia itu lenyap atau fana di dalam perbuatannya Allah. Sebenarnya manusia, Adam itu tidak ada, Adam artinya tiada, yang ada hanyalah Allah. Sebenarnya af'al perbuatan manusia itu tidak ada, yang ada itu hanyalah af'al perbuatan Allah. Nah, jadi meskipun belum melihat dengan mata kepala sendiri, jadi pandangan di balik tabir tadi diyakini kebenaran berdasarkan dalil yang dapat diterima oleh akal pikiran. Nah, jadi segala gerak dan diam kita tadi merupakan af'al daripada perbuatan Allah. Nah, ini tentang af'al perbuatan Allah bisa nanti dibuka tentang tauhidul af'al, bisa dibuka di sana. Karena penjelasan tauhidul af'al sudah kita bagikan di video sebelumnya.
tentang tauhidul af'al. Nah, jadi ma'rifat atau iman tentang yakin ini berhubungan dengan tauhidul af'al. Jadi segala perbuatan hamba ini, perbuatan makhluk, perbuatan insan yang dinamakan Adam itu asalnya daripada Allah juga yang ada. Jadi insan manusia itu bernama Adam. Adam itu berasal daripada nurnya Muhammad. Jadi sebenarnya diri insan itu adalah daripada Allah dan daripada Muhammad. Jadi yang bergerak, yang berbuat adalah Allah. Sedangkan yang daib, yang lemah, itu adalah sifatnya hamba atau bernama Muhammad. Sedangkan manusia tidak memiliki sifat lemah, sifat kuasa, sifat berbuat, dan lain sebagainya. Jadi perlu ditegaskan di sini bahwa yang beraf'al perbuatan itu adalah Allah. Yang lemah, yang tidak memiliki af'al perbuatan itu adalah diri Muhammad. Sedangkan manusia atau insan di sini adalah kosong, sebenarnya kosong, tak memiliki af'al perbuatan, tak memiliki sifat lemah. Artinya tiada. Jadi tiada di sini, tiada memiliki gerakan dan tiada pula lemah. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa yang dinamakan sifat insan manusia arti tiada, Adam itu tiada memiliki sifat lemah, tiada memiliki sifat gerak atau perbuatan. Kemudian berlanjut kepada ma'rifat atas ainul yakin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa latarawuna ha'inal yakin." Summa latarawuna Summa latarawuna ha'inal yakin. Dan sesungguhnya benar-benar kamu akan melihat dengan mata ainul yakin. Sesungguhnya kamu benar-benar melihat dengan mata atau ainul yakin, melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat dengan mata kepala sendiri, dengan ainul yakin. Jadi engkau sebenarnya melihat dengan mata kepalamu sendiri akan Allah. Jadi matamu itu berasal daripada matanya Allah, yang melihat itu tentunya Allah. Yang dilihat itu adalah wujudnya Allah. Yang dilihat itu tidak lain daripada dirinya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kukumu tiada lain daripada wujud kebesarannya Allah. Adapun pengertian yang dapat diambil daripada ayat Surah At-Takasur ayat 7 tadi, mereka dalam keadaan mencari kebenaran dengan penyaksian mata. Ini dengan penyaksian mata. Sebelum kita melihat Allah, kita kembali kepada hadis Rasulullah tentang ma'rifatullah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang melihat dirinya, maka niscaya dia akan melihat Tuhannya. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang melihat akan dirinya, niscaya akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa kenal dirinya, mengenal akan Tuhannya, dan barang siapa kenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Tidak ada lagi dirinya, yang ada hanyalah Allah. Tiada lagi penglihatannya ketika melihat Allah. Yang melihat itu tidak lain Allah. Yang melihat Allah dan dilihat tiada lain daripada Allah. Yang melihat dan dilihat tiada lain
daripada Allah. Ketika kita memandang wujud diri, memandang batang tubuh, ketika ma'rifat tadi yang memandang diri kita, yang dipandang diri kita. Ketika kita sudah memandang diri, kenal diri, nah barang siapa mengenal dirinya maka mengenal akan Tuhannya. Jika memandang, yang memandang tadi itu pana kepada pananya. Pana fillah, af'al Allah tadi, pana diri kepada perbuatan Allah, bahwa yang memandang diri tiada lain daripada Allah juga. Yang dipandangnya adalah Allah. Yang menyaksikan Allah, yang melihat wujud Allah tiada lain daripada Allah. Nah, jadi pengertian yang diambil di atas surah At-Takasur ayat 7 tadi, nah ini mereka dalam keadaan mencari kebenaran dengan penyaksian mata. Baik mata zahir maupun mata batin. Misalnya kita kenal Allah tadi adalah Tuhan semesta sekalian alam. Bukan hanya sekadar ia mempunyai gelar Tuhan atau pangkat Tuhan tadi, Allah tadi, tetapi dengan jalan kita telah membaca kitab suci Al-Quran. Kita tadi sudah membaca kitab suci Al-Quran, kitab-kitab yang lain dan lain sebagainya. Ataupun kita mendengar tentang cerita tentang ilmu ma'rifat atau ilmu ketuhanan. Dengan jalan ini, maka Allah dapat memberikan keyakinan kepada kita baik dalam pandangan lahir maupun dalam pandangan batin, bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta sekalian alam. Nah, kita ulangi tadi, misalnya ketika kita mengenal seorang, si A tadi adalah ahli hukum, sarjana hukum dengan gelar sarjana hukum. Tetapi dengan jalan kita telah membaca buku karang-karangannya, jadi si A tadi sarjana hukum tadi memiliki buku karangannya atau tausiah ceramah tentang ilmu hukum, ceramahnya. Dengan jalan inilah maka si A tadi dapat memberi keyakinan kepada kita dalam pandangan zahir maupun batin bahwa si A itu memang merupakan ahli hukum. Begitu juga tamsil kita tadi kepada Allah. Ketika kita mengenal Allah dengan ma'rifatullah, sebenarnya ma'rifat, kita kenal, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berjumpa, sudah melihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu wujudnya, tahu rupanya, tahu wajahnya tadi. Bahwa kita tahu, kita kenal Allah itu adalah Tuhan semesta sekalian alam. Nah, bukan hanya sekadar karena Allah itu adalah gelar Tuhan, bukan. Tetapi kita sudah tahu, sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita menyaksikan akan wujud Allah, melihat akan wajah dan rupa Allah. Nah, dengan jalan ini, jalannya tadi adalah membaca kitab suci daripada Allah. Membaca kitab suci Allah, tentunya pada umat muslim adalah Al-Quran tadi, ataupun tentang ilmu ketuhanan atau ilmu ma'rifatullah tadi. Dengan jalan inilah maka Allah dapat memberikan kita keyakinan kepada diri kita baik zahir maupun batin,
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebenar Tuhan. Nah, jadi Allah itu namanya. Nah, Al-Quran itu adalah kitab sucinya. Nah, jadi kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis para nabi dan rasul tentang ilmu-ilmu ketuhanan atau ilmu tentang mengenal Tuhan. Nah, pada taraf ma'rifat pada tingkatan ini dinamakan ma'rifat atas ainul yakin. Nah, jadi ma'rifat atas ainul yakin. Para ahli tasawuf menilai bahwa ma'rifat ini dalam taraf fanaul fisyafati, tajali fisyafati aila haya illallah. Fana fisifat atau tajali fisifat artinya tiada yang hidup, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mengetahui, tiada yang berkata-kata, melainkan hanyalah Allah. Wala qadirun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun. Tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang hidup, tiada yang berilmu, tiada yang berkehendak, tiada yang mengetahui, tiada yang berkata-kata, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 30. Wa ma tasya'una illa asya Allahu, dan tidaklah kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Nah, jadi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Insan ayat 30 yang artinya dan tidaklah kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Jadi sebenarnya manusia, pada pembahasan kita yang telah terdahulu tentang sifat-sifat Allah, nah ini bisa dibuka di YouTube tentang sifat-sifat Allah, sifat 20, nah bisa dibuka. Dan tiada kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Sesungguhnya, kita kembali kepada pengkajian diri. Pada diri kita yang berkehendak adalah Allah. Yang tak memiliki sifat kehendak adalah Muhammad. Sedangkan manusia tidak memiliki apa-apa. Jadi perlu digarisbawahi, diketahui di sini. Dan tidaklah kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Bahwa yang memiliki kehendak kepada diri ini adalah Allah. Tiap-tiap kehendak kepada diri insan ini adalah kehendak Allah. Sedangkan yang tidak memiliki kehendak apapun, tidak memiliki kehendak suatu apapun, itulah dirinya Muhammad. Dan yang tidak memiliki apa-apa, baik kehendak maupun tidak memiliki kehendak, itulah sifat daripada insan. Nah, jadi perlu diketahui di sini bahwa yang memiliki kehendak di diri, ketika diri kita hendak akan sesuatu, itulah kehendak Allah. Dan ketika diri tidak ada keinginan akan sesuatu, itulah sebenarnya diri Muhammad yang tidak memiliki kehendak, keinginan akan sesuatu, tidak mengetahui atau bodoh. Nah, jadi sifat Muhammad adalah bodoh, bisu, tuli, buta, mati, tiada memiliki kehendak, lemah. Itulah sifat Muhammad yang ada pada diri. Sedangkan sifat Allah adalah yang kuasa pada diri, yang berkehendak kepada diri, yang hidup pada diri, yang mengetahui pada diri, yang ilmu, yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata pada diri. Itulah sifatnya Allah. Artinya, segala sifat dan perbuatan yang ada pada diri merupakan sifat dan perbuatannya Allah. Nah, jadi sifat dan perbuatan Allah lah yang ada pada diri tadi.
Jadi semuanya adalah perbuatan Allah pada diri. Kemudian kita lanjutkan ma'rifat atas hakul yakin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hajala huwal hakul yakin." Bahwa sesungguhnya ini adalah benar-benar kenyataan atau hakul yakin. Jadi hakul yakin tadi benar-benar kenyataan atau benar-benar keyakinan yang nyata. Nah, perumpamaan tadi tentang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita kenal ilmunya Allah Subhanahu wa taala karena ia memakai gelar atau pangkat Tuhan. Nah, kita kenali ilmunya Allah. Mengenal Allah akan mengenal diri. Lewat mengenal diri, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kenal ilmunya Allah yang dinamakan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal akan Allah. Kita kenal ilmunya Allah karena ia memakai gelar Tuhan. Jadi ilmu ketuhanan itu, ilmu ketuhanan, karena Allah tadi bergelar atau berpangkat Tuhan. Namun ilmunya itu tidak terlihat dengan mata kepala. Nah, jadi kita ulangi, kita kenal ilmunya Allah Subhanahu itu karena Allah itu memakai gelar Tuhan, namun ilmunya itu kita tidak lihat dengan mata kepala. Jadi ilmu itu tidak dilihat dengan mata kepala. Nah, ilmu ketuhanan tidak dilihat dengan mata kepala, tapi Allah Subhanahu wa taala yang dilihat dengan mata kepala. Karena dengan mata kepalanya Allah lah dapat melihat, dapat mengenali akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmunya itu sifatnya. Ma'rifat pengenalan pada tingkatan pertama ini dinamakan ma'rifat atas ilmu yakin. Nah, kemudian ma'rifat pada tingkatan kedua, ma'rifat ainul yakin. Kemudian yang ketiga, kita kenal ilmunya dengan kebenaran hakiki karena menerima ilmunya langsung tanpa perantara lagi. Kita musyahadah berpandang-pandangan dengan Allah. Nah, jadi musyahadah berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ma'rifat atas hakul yakin tadi. Nah, pada taraf ma'rifat pada tingkatan ketiga ini, oleh ahli tasawuf dinamakan ma'rifat dengan taraf fana'ul fijati tajali fijati al-ya mawjudun ilallah. Fana dalam taraf fana fil jat atau fana di dalam jatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya salik telah mencapai atas hakul yakin, di mana tiada wujud yang mutlak melainkan hanyalah wujud Allah jua yang ada. Tiada yang mewujud melainkan hanyalah wujud Allah. La mawjudun bihakin illallah. Tiada yang mewujud melainkan hanyalah wujud Allah. Nah, ini dinamakan kamalul yakin atau keyakinan yang sempurna. Ma'lam yajuk lam yajrib. Artinya siapa yang belum merasa maka ia tidak dapat ma'rifat. Nah, jadi kita ulangi, ma'rifat tadi terbagi menjadi 3 bagian tadi. Pertama dinamakan ma'rifat
ilmu yakin. Nah, yang pertama adalah pengenalan pada tingkat dinamakan ma'rifat atas ilmu yakin. Yang kedua, kita kenal ilmunya dengan jalan kita melihat dan membaca kitab-kitab Allah, tentang hukum-hukum Allah, atau ilmu ketuhanan, di mana kita telah melihat dengan mata kepala sendiri. Ilmu ma'rifat tadi itu karena tulisan atau kalam Allah atau kitab Allah itu tadi. Kemudian ma'rifat pada pengenalan tingkat kedua dinamakan ma'rifat atas ainul yakin. Kemudian yang ketiga, kita kenal ilmunya dengan kebenaran yang hakiki, karena kita menerima ilmunya langsung tanpa perantara lagi. Kita musyahadah berpandang-pandangan dengan Allah. Artinya, yang berjumpa Allah tiada lain daripada Allah. Yang bertamu ke Baitullah, yang menjumpai Allah tiada lain daripada Allah. Yang melihat wujud Allah tiada lain daripada Allah. Yang memandang tiada lain yang dipandang. Yang mengenal Allah tiada lain daripada Allah itu sendiri. Jadi pana ulfijati pada ma'rifat atas hakul yakin tadi, itu pana dalam panahnya zat Allah. Jadi tajalli fijati artinya salik telah mencapai hakul yakin, di mana tiada wujud lain kecuali hanyalah wujud Allah. Ketika kita ma'rifat tadi, kita memandang akan wujud diri, bahwa tiada lagi wujud diri insan manusia. Yang ada pada diri ini, yang ada hanyalah diri Muhammad. Sebenarnya diri Muhammad tiada lain daripada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Nah, jadi ketika memandang wujud, maka nampaklah wujud itu tadi, tubuh itu tadi tiada lain daripada wujud zatnya Allah. Maka sempurnalah keyakinan kita, karena tiada lain lagi itikat kita bahwa yang mewujud ini, yang nampak ini adalah wujud kebesaran Allah. Nah, yakin dengan sebenarnya yakin bahwa tiada yang mewujud, melainkan hanyalah wujud Allah jua yang ada. Siapa yang belum merasa, maka ia tidak ada ma'rifat. Jadi merasa, jadi ilmu itu ada rasa, merasa, merasap, mendarah daging, sampai terbawa mati. Jadi proses ilmu tadi, ma'rifatullah tadi, barang siapa yang belum merasa, maka ia tidak ada ma'rifat. Jadi ilmu dulu, kenal dulu dengan Allah. Kenal Allah, baru timbul ada rasa di diri bahwa tiada yang berbuat di diri kita ini kecuali hanyalah perbuatan Allah. Tiada yang melihat kecuali hanyalah Allah. Tiada yang berkehendak kecuali hanyalah Allah. Tiada yang berkehendak kecuali hanyalah kehendak Allah. Tiada yang mewujud melainkan hanyalah wujud Allah. Dirasakan wujud Allah seluruh batang tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kuku, baik zahir maupun batin. Itulah sebenarnya wujud kebesaran daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud daripada zat itu melekat kepada diri insan atau dirinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wujud Allah itu nampak kepada diri insan yang bernama Muhammad. Nah, jadi rasa, jadi ada rasa zahir, ada rasa batin, jasmani, rasa rohani, rasa. Jadi apapun yang ada di batang tubuh ini, perasaan baik di hati maupun di batang tubuh, panas, dingin, ada sedih, ada senang, itu semuanya berasal daripada Allah. Panas, dingin, manis, pahit,
manis, pahit, asam, asin, itu merupakan rasa daripada Allah. Rasa yang berasal daripada Allah. Kemudian sedih ada, senang ada, suka ada, duka ada. Nah, kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Apapun perasaan di diri, ada di jiwa, di batin kita, itu merupakan perasaan daripada Allah juga asalnya. Baik sedih maupun senang, baik baik maupun buruk, itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Siapa yang belum merasai, maka ia tidak ada ma'rifat. Siapa yang belum merasai, maka ia tidak ma'rifat, belum mengenal lagi, cuma proses ilmu. Ketika sudah proses ilmu sudah berlanjut, maka ilmu tadi kumpul di batang tubuh, bahwa tiada yang mewujud lagi, tiada wujud lain, kecuali hanyalah wujud Allah. Tiada yang lain, hanya Allah juga yang ada. Rasa, nah, setelah merasa ke seluruh batang tubuh, baik zahir dan batin, tiada lain yang ada hanyalah zat Allah meliputi diri, baik di luar maupun di dalam, baik zahir maupun batin, tiada lain daripada zat Allah juga yang ada. Tiada lain daripada wujud kebesarannya juga yang ada. Maka mesralah diri. Tiada lagi dirimu, yang ada hanyalah Allah. Tiada lagi wujud dirimu, tiada lagi batang tubuhnya, yang ada hanyalah wujud daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesralah dirimu, panalah dirimu dalam pananya Allah. Pana fillah, pana ke dalam zatnya Allah. Yang ada hanyalah wujud zat, wujud kebesarannya Allah. Setelah merasap, seluruh batang tubuh meresap, lama-kelamaan sifat ilmu daripada ma'rifat, daripada rasanya Allah ini tadi, akan mendarah daging. Ketika engkau makan, bahwa yang makan tadi, yang ngasih makan Allah, yang dikasihnya makan itu tidak lain daripada Allah. Yang mengasih makan itu sifat Allah, kuasa Allah, kehendak Allah, yang dikasihnya makan Allah, tubuh atau dirinya Muhammad atau wujudnya juga daripada zatnya Allah juga. Jadi Allah ngasih makan, ngasih rezeki, dan lain sebagainya. Ketika engkau makan, yang minum itu tidak lain daripada perbuatannya juga. Tiada lain daripada ilmunya juga. Tiada lain yang makan minum tadi kehendaknya juga. Kehendak daripada Allah. Tiada lain perbuatanmu itu, tiada lain daripada perbuatan Allah. Yang makan minum tadi bukan lagi af'almu, tetapi itu nyatalah af'al perbuatan Allah. Nampak af'al perbuatan Allah, makan, minum, dan lain sebagainya. Apapun pekerjaanmu, yang bekerja tadi adalah, tiada lain yang berbuat adalah Allah. Baik mencangkul ke ladang, bertani, jadi guru, nelayan, tukang las, dan lain sebagainya. Itu merupakan kemesraan daripada af'al perbuatannya Allah. Meresap. Nah, inilah yang dinamakan meresap ketika ilmu tadi sudah diamalkan, meresap batang tubuh, bahwa tiada gerak dan diam yang lain kecuali gerak dan diam itu daripada Allah. Ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau berlari, bahkan ketika engkau berbaring, merangkak, dan lain sebagainya, itu tidak lain daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meresap ke seluruh batang tubuh. Kau rasa, yang merasa itu tidak lain daripada Allah. Yang berbuat tidak lain daripada Allah. Setelah merasap, mendarah daging. Lama-kelamaan mendarah daging. Artinya tidak terpisah lagi antara Allah dengan wujudnya, antara Allah dengan namanya, antara Allah dengan perbuatannya, antara sifat dengan pemilik sifat, antara Allah dengan
sifat dan perbuatannya satu, tidak bercerai. Allah dengan sifatnya atau sifat dengan pemilik sifat. Darah daging meresap, setelah meresap darah daging, maka akan terbawa mati. Inilah mati kembali kepada Allah. Mati di sini maksudnya innalillah, sesungguhnya yang berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kullun nafsin jaikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Matikan dirimu sebelum engkau mati, maka matilah diri. Tiada lagi sifat dan perilaku kita, tiada lagi nama kita, tiada lagi tubuh kita, yang ada hanyalah wujud daripada zat Allah. Tiada lagi nama kita, yang ada hanyalah asma-Nya Allah. Tiada lagi rupa dan sifat kita, yang ada adalah sifatnya Allah. Tiada lagi perbuatan kita, yang ada hanyalah af'al Allah. Sesungguhnya dirimu tiada, yang ada tuh hanyalah Allah. Inna lillah, telah mati. Nah, tujuan mati itu adalah innalillah. Sesungguhnya diri kita, segala sesuatu yang ada pada kita, di luar maupun di dalam, baik zahir maupun batin, diri kita itu berasal daripada Allah. Tiada lain daripada Allah. Dan sesungguhnya pula diri kita itu hanyalah untuk Allah. Dan sesungguhnya pula diri kita tuh kembali kepada Allah. Nah, kemudian ada sedikit tentang soal keimanan. Nah, ini soal keimanan menurut Ibnu Taimiyah, iman itu mempunyai 3 macam tingkatan. Yang pertama, iman berdasarkan pengetahuan semata-mata, belum meresap ke dalam hati. Sedangkan ini tadi adalah meresap ke tubuh, ke hati, ke nyawa, ke roh. Seluruhnya meresap, seluruh batang tubuh, baik tubuhnya, hatinya, nyawanya maupun rohnya meresap bahwa tiada lain, yang ada hanyalah Allah. Baik di tubuhnya, baik di hatinya maupun di roh dan nyawanya, yang ada tuh tidak lain daripada Allah jua. Kemudian yang kedua, iman yang sudah meresap ke dalam hati dan sudah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, itu sama seperti tadi. Setelah meresap bahwa tiada pandangan lain, yang memandang itu adalah Allah, yang dipandang Allah, yang memandang Allah, yang berkata-kata Allah, yang mengata Allah, tiada lain daripada Allah. Yang berbuat tiada lain daripada Allah. Yang ketika makan, yang minum, itu tiada lain daripada perbuatan Allah. Yang makan, yang minum, tangan-tangan Allah. Yang mengambilkan air adalah af'al perbuatan Allah, kuasanya Allah. Yang minumkan air adalah Allah. Nah, sesungguhnya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya segala sesuatu berasal daripada Allah juga. Baikkah atau burukkah, segala sesuatu berasal daripada Allah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, iman yang kedua adalah sudah meresap ke dalam hati dan sudah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika engkau melihat akan sesuatu yang kau lihat, itu tiada lain daripada Allah. Baik di dalamnya, yang kau pandang itu hanyalah Allah. Baik di luarnya, yang kau lihat adalah Allah. Baik sebelumnya maupun sesudahnya, yang kau lihat, kau pandang sehari-hari. Melihat sapi, melihat binatang, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan wujud daripada kenyataan zat Allah. Nyatanya zat Allah di situ mesra kepada seekor sapi, kepada seekor kambing, kepada seorang manusia perempuan, laki dan perempuan, itu merupakan wujud
kenyataan daripada zat Allah. Nyatanya, misranya zat Allah kepada seluruh alam semesta ini pada kehidupan sehari-hari. Jika berpandang-pandangan akan sesuatu, maka yang kau lihat itu tidak lain daripada Allah. Wujud kebesaran Allah, walaupun binatang sekecil-kecilnya seperti tungau, seperti semut, dan lain sebagainya, itu merupakan wujud kebesaran daripada Allah. Ainul yakin, yakin sebenarnya yakin, bahwa dirimu pun dan lainnya seluruh alam semesta ini merupakan wujud kenyataannya daripada zat Allah. Nyatanya zat Allah, bukan lainnya, bukan lainnya, tapi nyatalah wujud daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seluruh alam semesta ini berasal daripada zatnya Allah, atau berasal daripada nurnya Muhammad Rasulullah. Sedangkan nurnya Muhammad Rasulullah berasal daripada nurullah. Nurullah berasal daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana buah, saripati daripada buah atau batang tubuh kita itu berasal daripada air mani. Air mani berasal daripada saripati buah-buahan. Nah, buah-buahan berasal daripada sepohon. Sebuah pohon dari batang, ranting, daun, dan bunga buah tadi berasal. Sedangkan ranting, dahan, dan bunga itu berasal dari sebatang pohon. Sebatang pohon berasal daripada bijian atau batang biji. Biji tadi berasal daripada bumi atau tanah. Sedangkan tanah itu berasal dari bisi. Tanah, air, api, angin, daripada cahayanya nurullah atau nurnya Rasulullah atau nurnya Muhammad. Nur Muhammad berasal daripada cahaya atau nurnya Allah. Nurnya Allah berasal daripada zatnya Allah. Jadi asal seluruh alam semesta ini tercipta daripada nurnya Muhammad. Ataupun kita naikkan lagi bahwa seluruh alam semesta ini berasal daripada Allah juga. Asalnya daripada Allah. Tentunya tiada lain daripada Allah juga. Jadi asalnya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Iman yang kedua sudah meresap ke dalam hati dan sudah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang kau temui, apapun yang kau pandang, ketika engkau mendengar sesuatu, ketika dirimu mendengar sesuatu, bunyi apapun itulah kalamnya. Bunyi kodokkah, bunyi belalangkah, bunyi ayamkah, kokok ayam, kambing, dan lain sebagainya, itu merupakan kenyataan daripada kalam-kalam Allah. Itu merupakan kalamullah, kata-kata atau kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak pada alam semesta ini. Yang mesra kepada seluruh alam semesta, itu kalamnya. Ketika engkau pandang, apapun yang kau pandang, walaupun berubah wujudnya, tidak lain daripada wujud kebesaran Allah juga. Asalnya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan engkau buruk sangka daripada Allah. Arti buruk sangka atau jahat tadi adalah memandang segala sesuatu daripada selain Allah. Memandang segala sesuatu daripada selain Allah, maksudnya wujud kambing dan lain sebagainya itu memandang wujud daripada selain Allah, maka jahatlah kita kepada Allah. Buruk sangkalah kepada diri kita kepada Allah, bahwa yang nampak itu merupakan wujud kenyataan daripada kenyataannya Allah juga. Wujud kenyataan Allah juga yang ada itu. Walaupun apapun itu wujudnya, apapun bentuknya, tiada lain, wujud dan bentuk itu dibentuk oleh Allah
Wujud itu tercipta daripada Allah, yang mencipta Allah, dan bentuk itu tercipta daripada dirinya juga, yang membentuk dirinya. Yang ada itu tidak lain daripada Allah juga. Jadi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika engkau berbaring, ketika engkau makan dan minum, itu merupakan af'al Allah, kenyataan daripada perbuatan Allah senyata-nyatanya. Jangan engkau ragu-ragu, artinya sah dan percaya bahwa yang ada tuh hanyalah af'al perbuatan Allah. Yang nampak itulah wujud kebesaran daripada zat Allah. La mawjudun bihakin illallah. Tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud Allah juga. Kalau wujud Allah berarti tiada yang lain yang mewujud, melainkan hanya dirinya juga yang ada. Tiada yang berbuat, melainkan perbuatannya juga yang ada. Kemudian yang ketiga, sudah dapat menghayati dan dapat merasakan lezatnya iman, sebagaimana orang yang kelaparan merasakan lezatnya makan. Jadi iman yang ketiga tadi, ketika sudah dapat menghayati dan dapat merasakan lezatnya iman, sebagaimana orang-orang yang kelaparan merasakan lezatnya makan. Mengenai lezatnya iman ini baru dapat dirasakan setelah seseorang melakukan 3 hal. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berikut ini yang artinya, barang siapa yang terdapat padanya 3 perkara, maka ia akan dapat merasakan kemanisan, kelezatan iman. 3 perkara itu adalah yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya daripada yang lainnya. Yang kedua, mencintai manusia karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dilempar kepada atau ke dalam api neraka. Nah, jadi kelezatan iman tadi hanya didapat yang pertama, kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta dan lainnya. Kalau kita berbicara cinta kepada Allah, apapun yang kita pandang, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita kata, baik di mulut maupun di hati kita, tentunya adalah Allah. Bayangkan seorang kekasih ketika dirinya kasmaran, jatuh cinta, rindu kepada kekasihnya, apapun yang ada di hatinya, apapun yang ada di pikirannya, apapun yang ada dibuatnya, tentunya hanya untuk kekasihnya. Ini kelezatan daripada nikmat, daripada iman yang benar-benar lezat. Laksana seorang yang kelaparan merasakan kelezatan makan. Bayangkan kita tak pernah makan dan minum, walaupun hanya biji kurma, karena diri kita belum pernah makan dan minum, tentunya lezat. Apalagi makanan hidangan yang begitu mewah dan megah tadi. Tentunya. Kelezatan yang didapat daripada iman, yang lebih lezat daripada makanan dan lain sebagainya, adalah engkau mengenal Allah, adalah engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada iman yang lebih lezat daripada berjumpa, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan yang hakiki. Surga, nikmat yang sebenarnya adalah engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau dapat melihat, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang terdapat padanya 3 perkara, maka ia akan dapat merasakan kemanisan kelezatan iman. Ini sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Yang pertama adalah mencintai Allah. Kalau engkau benar-benar mencintai Allah, apapun yang kau buat
itu tidak lain daripada perbuatan Allah. Tujukan yang mencangkul tadi adalah Allah, yang minum makan tadi tentunya ditujukan kepada Allah. La maujudun bihakin ilallah, bahwa sesungguhnya kita menyerahkan diri baik zahir maupun batin kita kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Curahkan seluruhnya. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, apapun yang kau pandang tentunya adalah Allah. Apapun yang kau lihat tentunya adalah Allah. Apapun itu wujud dan bentuknya tidak lain daripada wujud daripada zatnya Allah. Itulah sebenarnya cinta sejati, tak memandang pamrih, tak memiliki kehendak lain, entah itu surga, entah pengharapan pahala, dan lain sebagainya. Yang engkau dambakan hanyalah Allah. Yang ada pada dirimu hanyalah Allah saja, tidak lainnya. Supaya engkau jangan kufur. Nah, ketika seorang mencintai seseorang, ketika dirinya bercermin di air, yang dilihatnya adalah wajah kekasihnya. Begitu juga engkau, ketika engkau bercermin, yang kau lihat adalah wajahnya Allah. Apapun yang tergambar di alam semesta ini adalah wajah yang kau cintai, wajah orang yang kau sayangi. Suara apapun yang kau dengar itu adalah suara kekasihmu. Engkau tak mau mendengar suara lain. Yang kau dengar adalah suara-suaranya. Inilah orang yang benar-benar cinta. Orang-orang yang tulus, ikhlas cintanya. Nah, artinya cinta murni tidak bercampur dengan selain daripada Allah. Cinta murni tidak pernah bercampur dengan segala sesuatu selain daripada Allah. Hanya Allah yang dicintainya. Ketika dirinya berjalan ke kuburan, yang dipandangnya tidak lain daripada kekasihnya. Nah, di tempat sunyi dan lain di keramaian, di kota ataupun di gunung, di hutan, yang dipandangnya hanyalah kekasihnya. Wajah kekasihnya selalu terbayang-bayang di mata, di pikiran, di hati, di batang tubuh. Seluruhnya di alam semesta ini yang ada hanyalah gambar, hanyalah wajah kekasih. Wajah Allah lah yang terbayang. Wajah Allah lah yang selalu dia lihat. Dia tak mau melihat wajah lain. Yang dilihatnya hanyalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bepekerjaan, nah, dia lupa akan segala sesuatu, yang diingatnya hanyalah kekasih. Pekerjaannya hanyalah untuk kekasihnya. Apapun yang dipingin, yang dikehendaki kekasihnya, itulah yang terjadi akan diri. Dirinya tak memikirkan dirinya lagi, bahwa yang ada tuh di pikirannya hanyalah kekasihnya Allah saja yang ada. Jadi mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta dari yang lain. Bahkan dirinya pun tak ada. Yang ada hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Muhammad Rasulullah SAW lah yang ada pada dirinya, yang menyertai dirinya, baik pagi, siang maupun malam. Baik susah, senang maupun sedih. Yang ada hanyalah Allah, yang ada hanyalah Muhammad Rasulullah. Cintanya begitu besar kepada Allah dan Rasul. Inilah orang-orang yang benar-benar dapat merasakan kelezatan nikmat daripada iman. Sebenarnya iman. Sebenarnya keyakinan. Kalau cinta Allah tiada lain. Yang didengarnya adalah kalam-kalamnya. Bunyi apapun itu ketika dirinya berjalan kepada sehari-hari. Kehidupannya sehari-hari. Yang ada hanyalah Allah. Yang ada hanyalah Muhammad yang menyertai. Dimanapun dirinya berada. Ke gunung, ke langit, ke bumi. Semuanya yang ada hanyalah Allah juga.
Kemudian yang kedua adalah mencintai manusia karena cintanya kepada Allah. Mencintai manusia karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai manusia karena cintanya kepada Allah. Jadi manusia itu dipandangnya tiada lagi manusia yang ada, sebenarnya diri manusia itu adalah Allah. Karena diri manusia itu berasal daripada Allah. Karena insan manusia yang bernama Adam itu tiada, yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang ada. Nah, jadi mencintai manusia karena cintanya kepada Allah. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, yang dipandangnya hanyalah Allah juga yang ada. Kecintaannya, nah, yang ada pada wujud diri laki-laki maupun perempuan itu tidak lain daripada Allah juga. Yang ada tuh hanyalah Allah juga. Nah, jangan engkau pandang wujud daripada selain Allah, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil, dewasa, tua, remaja, itu semua tiada lain daripada Allah juga. Allah jugalah yang ada. Baik wujud laki-laki maupun perempuan, yang dinamakan manusia tadi tidak lain daripada Allah juga asalnya. Untuk Allah juga manusia tadi, dan akan kembali kepadanya. Sesungguhnya manusia tadi berasal daripada Allah. Untuk Allah dirinya ada dan akan kembali kepada Allah. Jika engkau cintai manusia, maka cintanya karena Allah. Nah, karena pandangannya bahwa manusia itu tidak lain daripada Allah juga yang ada. Kemudian yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dilempar ke dalam api neraka. Benci pada kekufuran ini, benci untuk kembali kepada kekufuran. Kufur adalah akibat kelalaian kita, akibat kelalaian kita kepada Allah. Artinya mengakui ada diri daripada selain Allah. Adanya wujud lain selain adanya wujud Allah. Adanya perbuatan lain di diri ini. Nah, ada perbuatan lain selain daripada af'alnya Allah. Adanya nama lain di dirimu selain daripada namanya Allah. Ini yang benci untuk kembali kepada kekufuran. Sungguh kufur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diri kita memiliki nama daripada nama selain Allah. Dan begitu kufurnya diri kita, merasa batang tubuh kita ini adalah milik kita. Nah, sesungguhnya tubuhmu ini berasal daripada Allah. Sesungguhnya tubuhmu ini adalah wujud kenyataannya Allah juga asalnya. Dan sepantasnya lah dirimu ini kembali kepada asalnya. Dirimu ini berasal daripada Allah. Allah lah pemilik batang tubuh. Bahwa batang tubuhmu ini jangan sampai kufur nikmat kepada Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kukumu ini adalah miliknya Allah. Rambut milik Allah, bulu milik Allah, kulit berasal dari Allah, urat daripada Allah, urat, otak, tulang, sumsum. Penciuman, penglihatan, pendengaran, pengerasaan itu tidak lain daripada Allah. Nah, sesungguhnya telingamu berasal daripada Allah, yang mendengar adalah Allah, yang berkata-kata adalah Allah, mulut milik Allah, mata milik Allah, yang melihat adalah Allah, tangan dan kaki ini milik Allah, yang berbuat, yang berjalan ini tentunya tidak lain daripada af'al perbuatan Allah. Jangan sampai kufur kita nikmat kepada Allah, maka jatuhlah kita dalam kubangan dosa. Nah, masuklah kita ke dalam neraka tadi karena pengakuan daripada dosa-dosa.
kita tidak akan bisa membalas kebaikan Allah. Kita tidak akan bisa membayar nikmat dan karunia-Nya Allah dengan ilmu, dengan amal. Tapi hendaklah engkau jangan pernah menjahati aku, kata Allah. Jangan pernah menjahati aku. Bagaimana tidak menjahati Allah? Jangan lagi pernah engkau merasa memiliki batang tubuh. Yang ada nih batang tubuh milik Allah. Batang tubuh milik Allah. Wujudnya Allah. Dirinya Allah. Jangan lagi engkau merasa memiliki punya nama. Namamu itu asalnya daripada nama Allah. Namamu itu tiada lain daripada namanya Allah juga. Jangan pernah engkau memiliki sifat kecuali yang ada pada dirimu itu hanyalah sifat Allah juga. Yang berkehendak adalah Allah. Yang mendengar adalah Allah. Yang kuasa adalah Allah. Yang berkata-kata adalah Allah. Yang hidup adalah Allah. Apapun sifat yang ada di dirimu tiada lain daripada sifatku, kata Allah. Akulah pemilik sifat. Kemudian tiada yang berbuat di dirimu itu kecuali hanyalah perbuatan Allah. Berjalankah, dudukkah, dan lain sebagainya yang ada di dirimu itu hanyalah af'al perbuatannya Allah jua yang ada. Tiada lain daripada Allah. Janganlah engkau berburuk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah artinya engkau punya kuasa untuk meminta segala sesuatu. Mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan karunia Allah, itu termasuk berburuk sangka kepada Allah. Mengharapkan karunia, mengharapkan hidayah, dan lain sebagainya, itu termasuk berburuk sangka kepada Allah. Bukankah Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, dan Penyayang, Maha Pemberi Hidayah. Sesungguhnya dirimu itu tak ada, yang adalah hanyalah Allah. Jangan sampai engkau berburuk sangka kepada Allah. Bertobatlah dirimu dengan tobat sebenarnya. Tobat artinya tiada yang lain yang ada pada dirimu. Yang ada hanyalah Allah. Bertobatlah. Bertawakallah. Tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatannya Allah. Tiada yang berkehendak di dirimu kecuali hanyalah kehendak Allah. Allah lah yang maha mengatur dan maha memelihara. Allah lah yang maha menghendaki. Sesungguhnya diri berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi jangan pernah engkau berburuk sangka kepada Allah. Yang ada tuh hanyalah af'al dan perbuatannya Allah. Sekiranya sampai di sini salah hilap dan kesalahan kata baik yang sengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.